Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 5 ini. Sub pokok bahasan A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sub pokok bahasan B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan sub pokok bahasan C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B, maka pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas sub pokok bahasan C, yaitu mewujudkan kerjasama dalam lingkungan kehidupan. Kerjasama telah menjadi budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Secara turun-temurun kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan ini telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini didorong oleh kodrat sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagai sifat bangsa, gotong royong ini telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik di lingkungan kehidupan sekolah, masyarakat, kehidupan berbangsa maupun bernegara. Sekarang kita coba mulai membahas kerjasama dalam kehidupan sekolah. Manusia dalam kehidupannya akan selalu bekerja sama dengan orang lain. Ini disadari atau tidak, hidup manusia ini akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah, kerjasama mulai dari kepala sekolah, wakase, dewan guru, staf pimpinan, staf TU, kemudian komite sekolah, masyarakat. Ini dilaksanakan, didasarkan pada rasa saling membantu dan saling menyayangi. Dan tentu saja peserta didik juga saling membantu dan saling menyayangi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimanakah cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah menentukan dan meraih tujuan bersama. Artinya bahwa semua sekolah memiliki visi dan misi sebagai tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Nah, visi dan misi sekolah hendaknya diketahui oleh semua sekolah dan semua warga sekolah akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama itu. Kemudian yang kedua, berpartisipasi secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Jadi, tata tertib sekolah itu harus melibatkan semua pihak sehingga dalam pelaksanaannya tata tertib itu tidak akan merasa ada yang merasa memaksa dan merasa dipaksa. Oleh karena demikian maka harus semuanya aktif dalam berpartisipasi baik dalam menyusun maupun dalam melaksanakan aturan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan aturan sekolah sekarang. Jadi peraturan sekolah ini apabila ditaati, ini akan membentuk sekolah menjadi suasana yang tertib. Begitu juga sebaliknya. Kalau peraturan sekolah tidak ditaati, maka akan terjadi chaos atau
saling curiga. Yang selanjutnya, selalu bekerja sama. Artinya, jangan pernah memandang rendah teman yang lain atau peserta didik yang lain. Tetapi kita harus mengajak bersama-sama. Mungkin saja kita menganggap orang ini pendiam, tidak punya kemampuan apa-apa. Belum tentu, mungkin saja dia memang jiwanya pendiam, tapi banyak gagasan yang ada dalam pikirannya. Kemudian yang selanjutnya, tidak membuat masalah. Artinya, karena di kelas itu terkadang sumber masalah bagi setiap siswa. Oleh karena demikian, maka sejauh mungkin setiap siswa, setiap warga sekolah mencegah terjadinya konflik. Jangan kita menjadi sumber konflik, tetapi jadilah sumber solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah saling percaya. Jika kepercayaan antar siswa, antar peserta didik ini tidak ada atau hilang, maka sulit rasanya terbentuk kerjasama. Kalau membiarkan situasi yang saling tidak percaya ini tidak diselesaikan, maka akan menjadi sumber konflik. Yang selanjutnya, yang terakhir, saling menghargai dan memberi penghargaan. Nah, dalam kehidupan sekolah akan semakin baik apabila seluruh peserta didik, seluruh warga sekolah saling menghargai, saling memberi penghargaan. Seperti ketika ada temannya memberikan sekecil apapun, tetap kita mengucapkan terima kasih. Atau ketika ada teman kita yang mempunyai prestasi, ya harus kita berikan apresiasi, kita puji. Sehingga akan memunculkan rasa persaudaraan, pertemanan. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Di masyarakat banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu. Ya, ambil contoh yang paling kecil saja di lingkungan keluarga, di mana setiap anggota keluarga harus mengambil perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga ini dapat kita takar, dapat kita ketahui dari peran masing-masing anggota keluarga. Jadi kalau masing-masing anggota berjalan sebagaimana mestinya, maka keharmonisan keluarga itu pasti akan tercapai. Nah, bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, contohnya kita sebagai pelajar nih, sebagai pelajar kita harus ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya ikut kegiatan kerja bakti atau perayaan Hari Besar Nasional atau Hari Besar Keagamaan, melakukan sanitasi atau kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Atau sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar, misalnya dalam bentuk bakti sosial atau baksos. Jadi hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Begitu juga sebaliknya bagi sekolah sendiri. Kegiatan ini dapat melatih para peserta didik untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang kita bahas adalah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat kita lakukan seperti yang pertama adalah warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu adalah iuran masyarakat yang bersifat wajib kepada kas negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maksudnya. Jadi dasar hukum daripada pajak ini adalah Undang-Undang Dasar
1945, yaitu pasal 23 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian ada yang lain selain pajak, yaitu namanya retribusi. Retribusi itu sama dengan pajak, jadi pungutan dia. Tetapi pungutan yang harus dibayarkan atas jasa atau pemberian izin tertentu, disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan mendapat imbalan secara langsung. Kalau pajak imbalannya tidak langsung, kalau retribusi imbalannya langsung, seperti retribusi parkir. Jadi kita diberikan tempat izin untuk menaruh sepeda motor beberapa waktu, kemudian kita bayar parkirnya, atau retribusi sampah. Jadi sampah yang kita hasilkan kemudian dipungut oleh Pemda lewat petugas kebersihan, dan ini kita mendapatkan imbalan secara langsung. Kalau retribusi ini dasar hukumnya adalah peraturan daerah, sedangkan pajak ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Kemudian selanjutnya, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Jadi kalau hari besar keagamaan mungkin seperti di Bali, kalau saudara-saudara muslim yang Idul Fitri ketika melakukan sholat id itu dijaga oleh para pecalang. Itu mungkin contoh yang sederhana. Mungkin tempat lain juga sama, pasti banyak ada kerjasama di hari besar keagamaan maupun di hari besar nasional. Kemudian yang selanjutnya, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Jadi apapun program yang dibuat oleh pemerintah, sebagai warga negara harus aktif dalam mendukung. Karena program yang dibuat oleh pemerintah sudah semestinya kita dukung dalam rangka menciptakan kemakmuran, kesejahteraan bagi kita semua. Nah, kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Walaupun kita ini berbeda suku bangsa, berbeda adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan ini akan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin kokoh ini merupakan modal yang begitu kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, sekaligus menuntaskan materi kelas 7 bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.